Oke, sobat calon guru semuanya, kalau misalkan kita hidup di desa itu segala sesuatunya bisa dibuat dengan sangat sederhana, namun tidak kalah cantik dan juga mewahnya ya dibanding dengan kalau misalkan teman-teman itu hidup di kota. Contohnya seperti yang ada di belakang saya, ini merupakan sebuah seni kerajinan memanfaatkan bambu ya sebagai bahan dasarnya. Nanti bisa kita gunakan untuk membuat rumah atau mungkin membuat hal-hal lainnya ya. Dan pada video ini saya akan berbagi pengalaman terkait tentang bagaimanakah cara memanfaatkan tanaman bambu yang ada di daerah kita, dibuat menjadi sebuah bahan anyaman, yaitu membuat rumah teman-teman ya. Nah, selengkapnya yuk silakan simak video ini sampai selesai ya. Oke sobat semuanya, di sini bambu itu merupakan salah satu tanaman khas Indonesia yang tentunya untuk tanaman bambu ini bisa hidup dimanapun ya. Misalkan saja di sini di daerah pegunungan, bambu itu bisa hidup dengan subur seperti ini. Kemudian juga di dataran rendah juga bisa teman-teman ya untuk bambu ini hidup dengan sempurna. Dan mungkin di sini teman-teman banyak sekali yang masih kebingungan atau mungkin belum tahu, yaitu bagaimanakah cara memanfaatkan bambu ini untuk menjadi barang yang lebih ekonomis ya, daripada kita itu menjualnya begitu saja. Jadi pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara mengubah bambu ini menjadi barang yang lebih ekonomis. Bisa kita pakai sendiri maupun juga kita itu bisa dijual teman-teman ya. Yaitu bagaimanakah caranya untuk membuat dinding rumah yaitu dari bambu. Ya mana nanti kalau misalkan sudah jadi untuk dinding dari bambu yang sudah dianyam itu adalah jadinya seperti ini ya. Dan ketika sudah jadi, maka di sini nanti akan kita bisa gunakan untuk membuat rumah, kandang maupun juga gubuk serta untuk keperluan lainnya teman-teman. Oke sobat calon guru semuanya, pertama-tama untuk membuat dinding rumah dari bambu ataupun juga kalau di daerah saya itu istilahnya gedek ya. Langkah pertama adalah teman-teman silakan dipilih yaitu bambu yang di sini sudah tua ya. Jadi di situ saya punya banyak tanaman bambu, itu ada yang masih muda atau masih bung ya, masih bung. Kemudian ada juga yang setengah tua, ada juga yang di sini kondisinya sudah tua, itu sudah kita bisa gunakan untuk dijual maupun juga dibuat gedek atau rumah dari bambu ini ya. Jadi langkah pertama adalah teman-teman di sini kita tebang ya. Cara membuat gedek itu yang pertama langkahnya itu ditebang dulu. Kita pilih bambu yang sudah tua. Ciri-ciri bambu yang sudah tua itu adalah manakala di situ slumpringnya itu sudah nggak ada, kemudian sudah agak sedikit berlumut ya. Kalau misalkan kalian getok-getok itu maka dia bunyinya sudah keras. Itu menandakan bahwa bambu kita itu sudah tua. Itu kita tebang teman-teman ya. Nah, setelah ditebang di sini kita potong-potong ya. Setelah kita tebang di sini kita potong-potong seperti ini, sesuaikan dengan panjang dari gedek ataupun juga dinding yang nanti kita perlukan. Dan untuk memotongnya di sini upayakan kita itu memakai gergaji ya, sehingga nanti hasil potongannya itu bisa bagus dan juga rapi teman-teman ya. Kemudian setelah kita potong seperti ini, maka teman-teman di sini kita belah ya. Kita belah dari bambu satu ini bisa dibelah jadi sekitar 6 ya. Jadi menjadi 6 bilah dari bambu satu gelondong ini ya. Dan setelah kita belah-belah, maka di sini teman-teman di sisi ya atau dirapuhkan supaya nanti ketika kita itu menganyam itu nanti tidak tajam ya, sehingga enggak terkena ke tangan kita. Jadi untuk hasil dari silatannya itu adalah yang seperti itu ya. Ini nanti kita bisa gunakan juga untuk bahan bakar ataupun juga untuk menyalakan api di dapur ya. Jadi di sini kita bilah-bilah, ini ada yang bilah panjang dan juga ada yang bilah pendek. Untuk bilah panjang di sini kita sesuaikan yaitu antara 3 meter sampai juga 4 meter. Tergantung nanti untuk pemesanan itu kira-kira menginginkan gedek atau dinding dari bambu ukuran berapa. Ini adalah untuk yang seleran atau yang dipanjangnya ya. Kemudian untuk yang kedua di sini kita juga bilah-bilah dengan ukuran yang agak pendek ya. Untuk ukurannya ini ketinggiannya itu kira-kira antara 160-an ya, 170 lah ya, antara kurang lebih
170 cm. Jadi ada yang bambu dipotong panjang, kemudian ada juga bambu yang dipotong agak pendek. Itu biasanya ukurannya antara 160 sampai dengan 170 seperti ini ya. Nah, kalau misalkan sudah rapi ya, sudah kita bilah-bilah dan juga sudah kita kesii ya, maka di sini kita sebaiknya didirikan seperti ini supaya nanti nggak dimakan oleh rayap ya. Namun saya rekomendasikan ini tidak dijemur secara langsung ya, karena kalau misalkan jemur secara langsung ini nanti akan kering dan nanti dianyamnya itu agak sulit ya kalau terlalu kering. Dan inilah untuk bilah-bilah bambu yang untuk panjangnya ya. Ini untuk panjangnya. Nanti kita setelah jadi antara yang panjang dan juga yang pendek itu nanti kita akan anyam. Kemudian kalau misalkan di sini sudah jadi antara yang panjang dan pendek, ini kita anyam seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini dalam satu gedek di situ ada bilah panjangnya, itu ada ini ya, 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6 dan juga 7. Nah, di sini untuk yang bagian ujung itu adalah cukup 1 seleranya, kemudian di tengah ini adalah rata-rata 2 ya, masing-masing 2. Kemudian nanti setelah jadi ini kita gapit ya. Kemudian jadi di tengah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah ini. Kemudian setelah itu untuk yang pendek-pendek itu kita 6 seperti itu, atau kita anyam seperti ini ya. Jadi penampakannya adalah kira-kira yang seperti ini. Ini ketinggiannya sekitar 170 cm. Kemudian untuk panjangnya ini kurang lebih 1, 2, 3 ya, 3 meteran ya, karena di sini nanti kita akan gunakan rumah, yaitu tingginya itu adalah sekian ini untuk dindingnya. Kemudian untuk panjangnya ini adalah kita 3 meteran lebih 25 ya. Nanti kita gabung-gabung sehingga nanti akan bisa menjadi dinding rumah yang sangat kokoh ya. Kemudian setelah kita jadi anyamannya seperti ini teman-teman ya, setelah jadi seperti ini, maka berikutnya di bagian yang paling atas ini adalah kita gapit ya. Gapit ini adalah biasanya itu kita bisa menggunakan lulup ya, atau tali yang terbuat dari kayu randu. Namun untuk saat ini kayu randu sudah agak langka. Jadi di sini kita pakai blindrat ya, atau kawat seperti ini. Jadi kita tali kawat seperti ini. Di sini juga demikian, kita tali ke kawat. Kemudian kalau misalkan sudah jadi, itu adalah jadinya seperti ini. Inilah untuk gedek ataupun juga dinding dari kayu yang sudah jadi ya. Dan satu lembar gedek ini kalau misalkan dijual, ini rata-rata biasanya tuh kami diterima yaitu 50.000 ya. Jadi satu gedek satu lembar itu 50.000. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya bisa juga digunakan untuk gubuk rumah, atau mungkin juga untuk pokoknya keperluan rumah tangga ya. Bisa juga kalau di proyek-proyek itu digunakan pembatas antara dalam proyek dan juga luar proyek ya. Dan inilah untuk contoh yang sudah jadi, bisa kita gunakan untuk aleng-aleng atau tedeng dari rumah, kamar mandi, ataupun juga bahan untuk bangunan lainnya. Dan itulah teman-teman untuk sedikit berbagi dari kami, yaitu untuk membuat rumah memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.